yang ditulis di buku-buku gitu kan, selalu melihat koleksi hebat mereka dari kacamata itu. Ya kan, jadi saya pikir wah, kita mah sebagai pemula ikut aja. Ya kan? Gitu loh. Kan ada pepatah dalam bahasa Jerman gitu kan, gak perlu ketemuin sepeda untuk kedua kalinya. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Terima kasih teman-teman yang sudah subscribe, share, like, komen yang ada di YouTube di Mature Indonesia. Dan juga ada di Instagram mature.idn. Terima kasih ya. Karena kemarin-kemarin kita banyak banget, ada beberapa info, ada beberapa follower baru. Dan juga banyak yang bertanya soal, wah nextnya ngundang ini dong, undang ini gitu. Karena memang dari kemarin-kemarin banyak seniman, ada juga mungkin kolektor, ada juga kurator. Nah malam ini dari studio DPP ini kedatangan tamu kolega spesial. Karena kenapa spesial? Karena sosok dari kolega yang malam ini hadir dan akan ngobrol, ini adalah spesialnya, sangat banyak memberikan informasi untuk regenerasi yang ada di ekosistem seni rupa. Siapa detailnya yang hadir malam ini spesial di DPP? Terima kasih Pak Wiyu Wahono yang sudah bersedia mampir ngobrol akhirnya kita, Pak. Terima kasih juga. Wah, ini Mas Domi yang udah mengundang saya datang. Waduh, saya ini Pak, saya yang benar-benar makasih, udah tadi juga ditraktir. Waduh, pokoknya terima kasih banget nih Pak. Ini salah satu momen spesial karena dari kemarin sebenarnya mau ngundang. Wah, ini kayaknya Pak Wiyu ini harus ada duduk di sini ngobrol. Karena kan kita tahu ya dari era dulu kan Clubhouse ya kan, tahu sendiri sampai Pak Wiyu sendiri pun di era itu kan ada ruang kelas ya, ibaratnya memang itu mau ngomongin 101 itu Pak ya sendiri ya. Itu jadi kayak pikir wah ini sih cocok nih buat jadi teman ngobrol karena senang berbagi dan juga banyak lah yang aku pelajari kan, ilmu-ilmu yang dari informasi buku-buku mungkin Pak Wiyu baca di share lah ke banyak regenerasi kolektor lalu seniman gitu. Oke, sebelum kita nanti ke topik yang mungkin akan kita bahas, ya ini mungkin relate sama tentang hari ini AI, kontemporer dan lain-lain. Mungkin sedikit informasi nih Pak Wiyu. Mungkin latar belakang Pak Wiyu itu sendiri nih mungkin ada teman-teman yang mungkin belum tahu. Boleh cerita sedikit Pak Wiyu? Ya. Saya lahir di Jakarta ya kan. Kemudian kuliah mesin di Jerman, di Berlin. Dan setelah selesai kuliah saya ambil S3, doktor di bidang teknologi plastik. Kemudian menjadi dosen di Technical University di Berlin dan menjadi konsultan industri di Jerman. Akhirnya saya tinggal di Jerman 20 tahun. Kemudian suatu saat saya memutuskan untuk kembali dan setelah kembali saya mulai koleksi di akhir tahun 99, awal tahun 2000. Gitu. Itu latar belakang saya sebagai plastik teknologi. Oke. Nyasar ke sana Pak ya. Ke seni rupa. Jadi backgroundnya PSD di Jerman ya Pak ya. Di Jerman. Dan kembalilah ke Indonesia. Start untuk mengoleksi di 99-an atau 2000-an itu Pak ya. Nah itu sebenarnya kalau kita ngomongin soal koleksi, mungkin terkenal banyak di ekosistem seni rupa. Sosok Pak Wiyu ini kan cukup disegani, artinya juga kolektor dan juga sering memberikan banyak talks, informasi. Startnya sendiri apa sih yang melatar belakangi Pak Wiyu mengoleksi karya? Jadi awalnya itu karena memang suka dengan seni rupa ya. Dari saya masih tinggal di Berlin, saya udah sering pergi ke acara-acara pameran di National Gallery yang berjarak sekitar 200 meter dari apartemen saya. Sebenarnya asrama mahasiswa saya. Jadi memang saya sudah suka dengan seni rupa saat itu. Setelah pulang, saya pikir oh ya boleh juga mulai mengoleksi gitu kan. Dan seperti biasa, saya pikir semua kolektor melakukan yang sama, ya kan? Kita beli karya yang kita suka buat start awal ya Pak. Jadi mengikuti intuisi ya kan gitu loh. Jadi kita beli, lihat suka beli, lihat suka beli gitu kan. Sampai suatu saat kemudian timbul pertanyaan, apa sih yang dimaksud dengan kontemporer
ya kan, itu sekitar tahun 2005 gitu, ya kan, dan wah itu banyak diskusi simpang siur, dan buat saya yang latar belakangnya akademisi, diskusi simpang siur itu nggak memuaskan, ya kan, saya berusaha cari informasi gitu kan, misalkan pertanyaannya sangat mendasar tentang kenapa di saat tahun akhir 60-an 70-an ada seniman-seniman muda di barat, terutama di Amerika waktu itu, yang berontak tidak mau membuat karya seni mengikuti yang mainstream, ya kan, abstrak ekspresionisme atau minimalisme di saat itu, ya kan, dan mereka berontak, dan hari ini menjadi mainstream di dunia yang namanya seni rupa kontemporer, gitu kan. Lalu pertanyaan sangat mendasar juga adalah tentang apa yang dimaksud dengan kontemporer, gitu kan? Yeah. Dan saya berusaha untuk tanya ke seniman, ke siapa, selalu nggak mendapatkan jawaban yang memuaskan gitu. Akhirnya saya cari buku, gitu kan, cari buku, dan dapat akhirnya buku teori seni, gitu kan. Dan saya baca, oh ternyata seni rupa kontemporer itu tidak membatasi medium dari karya seni hanya ke lukisan dan patung. Oke. Jadi apa saja boleh menjadi karya seni, ya kan. Dan saya terbuka dengan pengetahuan baru saya ini, ya kan. Dan saya merasa, wah, berarti saya harus mulai konsentrasi membeli karya-karya di luar lukisan dan patung, ya kan. Dan juga lukisan dan patung, ya kan, karena seni rupa kontemporer ceritanya menerima semua media yang ada, gitu, termasuk lukisan dan patung. Ya kan, itu mulainya dari segi mediumnya, ya kan. Kemudian dulu awalnya saya selalu mengoleksi karya seni rupa Indonesia. Karena dengan pemikiran saya mau mendukung ekosistem seni rupa Indonesia, gitu kan. Sampai satu saat baca juga buku teori seni yang menjelaskan bahwa di seni rupa kontemporer ini tidak ada definisi dan tidak ada batasan, ya kan. Lalu saya berasa, wah, ada sesuatu yang gak beres nih. Kenapa saya membatasi diri dengan mengoleksi hanya karya Indonesia, ya kan. Jadi secara artificial membuat batas geografis, gitu kan. Menurut saya, wah, ini bertentangan nih dengan semangat kontemporer, ya kan, gitu loh. Jadi saya mulai beli karya dari luar juga. Jadi koleksi saya sekarang, menurut saya sekitar 2/3 seni rupa Indonesia, sepertiganya dari luar. Ya, jadi itu semua koleksi saya itu datang dari pengetahuan yang saya baca di buku teori seni. Ya. Makanya saya masuk ke media art, ya kan, seni media. Memang yang saya tahu adalah perspektif banyak orang ketika kita sebut Pak Wahyu gitu ya. Wah, Pak Wahyu berarti konteksnya adalah kolektor yang spesifik. Artinya itu tidak hanya melulu kanvas. Entah itu nanti ada seni, misalnya kita ngeliat kan sekarang ada yang sifatnya, oh ini berhubungan dengan sensor, oh ini berhubungan dengan cahaya, oh ini berhubungan dengan bunyi misalnya. Bio art. Iya, itu maksudnya apa sebenarnya latar belakang Pak Wahyu akhirnya mengarahkan sisi pencarian koleksinya ke arah sana itu bagaimana? Karena saya pikir dunia sedang berpesta pora mendapatkan kebebasan memilih medium yang diinginkan, ya kan. Jadi karya seni boleh terbuat dari asap, dari api, ya kan, dari bunyi, dari cahaya, dari temperatur, air, gitu kan. Dan juga saya koleksi karya yang imaterial, jadi saya koleksi karya yang nggak ada wujudnya sama sekali, dan setelah bayar juga saya nggak dapat apa-apa, gitu kan. Seperti itu menurut saya bagian daripada
pesta pora ini, ya kan, merayakan kebebasan dalam medium seni, gitu loh. Jadi saya pikir, wah menarik banget gitu kan. Kalau seniman merayakannya, kolektor juga merayakannya, gitu loh, ya kan. Ya. Dan saya juga melihat bahwa sebagian besar dari kolektor, terutama di Indonesia, kan memang masih mengoleksi lukisan. Betul. Ya kan? Ya. Kemudian seniman-seniman muda yang membuat seni media, karyanya nggak ada yang apresiasi. Oh, oke. Ya kan? Jadi saya merasa bahwa sebagai kolektor media art, saya juga mempunyai fungsi seperti preservasi ya, kalau saya nggak beli, karya ini mungkin akan hilang dalam sejarah seni rupa Indonesia, gitu kan. Jadi saya pikir, wah ini menarik juga gitu kan. Saya pilih karya yang baik, kemudian bersama dengan itu saya juga bisa preserve karya-karya yang baik ini untuk generasi yang akan datang. Gitu kan. Dan memang kan gak banyak kolektor yang mengoleksi seni media, kecuali teman baik saya Evelyn Halim, ya kan. Yang lainnya ya ada Abigail Hakim dan ada Sigit Nugroho, ya kan, yang juga di samping itu jarang kan. Gitu. Betul. Karena kalau kita tahu banyak yang jadi konteksnya kolektor ini kan on canvas ya, mungkin pada umumnya betul. Gitu. Nah, kita tiba-tiba ada info, wah Pak Wahyu ini koleksinya menarik nih, tidak biasa dari koleksi-koleksi orang pada umumnya. Ini jadi sesuatu hal yang ada apa? Berarti kan di sini ada semacam mungkin pemikiran, perspektif yang lain, atau mungkin Pak Wahyu mendapati informasi yang lebih oke dari misalnya, oh ada buku yang artinya ini penanda bahwa sudah saatnya mungkin sedikit bergeser ke arah yang mungkin tadi disebut dengan seni media, seni sensor dan lain-lain itu ya. Tapi gini Pak, kembali lagi, itu sebenarnya bagian dari risetnya Pak Wahyu atau apa sebenarnya, kenapa akhirnya lebih memfokuskan ke sana itu? Sebenarnya ada satu poin juga ya, saya dulu sering sekali baca buku-buku tentang kolektor-kolektor hebat di dunia, ya kan, great collectors di masa lalu gitu kan. And dari baca-baca buku kehidupan tentang mereka, saya menemukan satu pola pemikiran yang sama, bahwa mereka membahas selalu tentang semangat zaman. Ya kan, tidak dengan kata semangat zaman selalu zeitgeist atau spirit of the time, tapi intinya sama gitu loh, bahwa karya seni itu adalah refleksi dari satu zaman. Ya kan, nggak pernah karya itu dibuat hanya demi keindahan, gitu kan, bukan itu, nggak pernah gitu. Jadi selalu adalah refleksi dari satu zaman, dan setiap zaman mempunyai semangat yang selalu berbeda. Gitu kan, dan karya seni harus mencerminkan semangat itu, gitu kan. Lalu saya berasa, wah ini semua yang hebat-hebat nih yang masuk, yang ditulis di buku-buku gitu kan, selalu melihat koleksi hebat mereka dari kacamata itu, ya kan. Jadi saya pikir, wah kita mah sebagai pemula ikut aja, ya kan. Gitu loh, kan ada pepatah dalam bahasa Jerman gitu kan, gak perlu ketemuin sepeda untuk kedua kalinya gitu kan. Gitu loh. Dulu orang udah pernah cobain mungkin rodanya oval atau kotak gitu kan, yang paling smooth adalah yang rodanya bulat kan. Kita kalau bikin ya bikin lagi bulat kan, gak perlu coba lagi untuk bikin rodanya kotak gitu. Betul. Iya. Benar-benar logikanya benar sih Pak. Logikanya kan gitu kan. Betul. Udah ikutin aja ya kan. Gitu loh, yang jagoan dulu bilang apa kita ikut. Gitu loh. Jadi saya mulai memikirkan gitu kan, semangat zaman kita ini apa gitu kan. Ternyata semangat zaman itu nggak bisa dibaca hari ini. Ya kan, jadi kita nggak bisa bilang, oh semangat zaman sekarang itu adalah gitu kan. Bahasa Inggris adalah is gitu kan. Nggak bisa is, selalu adalah retrospektif. Jadi nanti 100 tahun dari sekarang, ya kan, tahun 2125,
orang-orang akan melihat ke kehidupan kita dan mereka akan cerita. Kamu tahu tahun 2025 ya kan kehidupan mereka adalah ya kan, dan mereka akan cerita bahwa wah ya kan mereka hidup dalam kondisi sosial, ekonomi, kultural, politik seperti Oke. ya kan gitu loh. Nah, karya seni yang baik adalah yang sejalan dengan yang mereka bahas ini. Ya kan? Gitu loh. Kita bisa ambil contoh ya. Kalau kita bahas misalnya di sejarah seni rupa barat gitu. Orang akan tanya, karya seni abad 15 itu apa? Seperti apa yang baik? Jawabannya kan cuma ada satu, Renaissance. Itu kan semua museum besar di barat koleksi kalau abad 15 Renaissance paintings. Pertanyaannya kenapa Renaissance? Kan banyak seniman lainnya yang melukis bukan Renaissance. Kenapa nggak masuk ke museum? Kenapa mereka dilupakan? Gitu kan? Karena di saat itu lahir satu kesadaran bahwa manusia adalah pusat kehidupan. Bukan lagi gereja, bukan lagi cerita tentang Yesus. Ya kan? Jadi di era sebelumnya, di era gotik, pusat kehidupan adalah gereja dan cerita Yesus. Ya kan, sehingga lukisan semua adalah gambaran Yesus dan Bunda Maria. Ya kan, disebut Mother and Child. Gitu kan? Jadi setelah terjadi dimulainya era humanisme, karya lukis berubah. Yang ditampilkan di karya-karya lukisan adalah orang-orang biasa. Ya kan, di saat yang sama di abad 15 diketemukan teori linear perspektif yang kita belajar di sekolah. Dari satu titik kemudian ditarik garis, kemudian dikasih strip-strip, and then kita bisa bikin yang namanya visual space, ya kan? Satu ruang visual. Ruang 3 dimensi di atas kanvas yang flat 2 dimensi. Ya kan, waktu itu sesuatu yang sangat baru. Ya kan, semua seniman tergila-gila dengan penemuan baru ini sehingga karya seni Renaissance selalu kita bisa lihat dengan adanya pilar-pilar, ya kan, tiang-tiang yang menggambarkan linear perspektif ini, ruangan dan adanya orang-orang biasa yang bukan Yesus dan Bunda Maria, ya kan, gitu loh. Dan metodologi ini kita bisa pakai di setiap era, ya kan, abad 19 misalkan, kenapa impresionisme? Karena diketemukan kamera, gitu kan. Dan itu terus bisa setiap era, gitu kan. Sehingga saya mulai berpikir bahwa sebagai kolektor saya harus menerka, ya kan, nanti 100 tahun lagi atau 50 tahun lagi mereka akan cerita era kita sebagai era apa. Dan koleksi saya harus sejalan nih dengan yang mereka cerita. Jadi mengoleksi ini menurut saya adalah satu pengalaman intelektual lebih banyak daripada pengalaman sensori. Menggunakan panca indera. Ya, dan saya setelah merasa tertantang dan saya pikir sangat mungkin mereka akan bahas tentang digitalisasi. Karena dimulai di era kita sekarang ini. Betul. Ya kan? Jadi saya harus mengoleksi karya digital. Ya kan? Oleh sebab itu 18 tahun lalu saya mulai beli karya-karya digital. Ya kan, 18 tahun lalu belum ada yang mengoleksi karya digital art. Gitu kan, saya diketawain bahwa koleksi saya sampah gitu kan. Lalu menurut saya globalisasi akan dikenang sebagai satu kejadian global yang merubah tatanan dunia secara signifikan, ya kan. Lalu masalah urbanisasi. Kalau kita lihat data dari United Nations, misalkan 30 tahun terakhir manusia atau penduduk dunia berbondong-bondong pindah dari kampung menuju kota-kota besar. Ya kan, sehingga timbul kota yang disebut sebagai mega cities, kota dengan penduduk lebih dari 10 juta. Dan di kota inilah mereka membuat masalah yang super
sulit untuk diselesaikan, ya kan, masalah pemukiman, masalah sanitasi, masalah transportasi, pendidikan dan sebagainya kan, masalah kesepian yang sangat serius gitu kan, bahwa ini aneh kan bahwa orang tinggal di satu mega city punya tetangga 10 juta atau bahkan lebih, tapi tidak menemukan teman yang kita bisa berbagi, ya kan, apa kesenangan dan kesedihan gitu kan. Lalu menurut saya masalah lingkungan gitu. Jadi adalah sesuatu yang baru terjadi di masa kita sekarang ini. Ya kan, kesadaran bahwa apapun yang kita lakukan di dunia ini ternyata mempunyai impact negatif terhadap lingkungan. Ya kan gitu loh. Kalau kita tidak berhati-hati ke depannya, kita nggak bisa survive di planet ini, gitu kan? Jadi 4 tema ini yang menjadi fokus koleksi saya, gitu kan? Karena menurut saya kemungkinan ini yang nanti akan menjadi semangat zaman. Sekarang tambah satu AI yang masuk dalam digitalisasi, ya kan? Gitu. Jadi saya sangat sistematis dalam mengoleksi, dalam memilih karya yang saya mau mengoleksi, gitu, ya kan. Oleh sebab itulah pertanyaan tadi Mas Tommy, kenapa masuk ke misalnya digital art? Oh, karena faktor itu. Ya kan, ada urusan dengan semangat zaman. Iya, penanda zaman itu sendiri. Betul. Ya, bahwa sannya kita melihat di era ini dengan kekaryaan ini kita tahu bahwa ini ada cerita apa waktu itu, ada zamannya apa gitu-gitu Pak. Betul. Ya. Terus sebenarnya kalau karya dari koleksi Pak Wahyu sendiri itu memang didisplay di rumah kah atau di kantor? Atau di mana? Di rumah juga, di kantor juga. Tapi yang di rumah kan selalu harus kompromi. Ada nego-nego dikit ya. Iya. Jadi kita gantung karya yang serem gitu kan. Kadang diprotes kan. Oleh istri, oleh anak gitu kan. Jadi lepas lagi kita bawa balik ke kantor. Kalau di kantor kan gak ada yang intervensi. Jadi koleksi yang mencerminkan koleksi saya ya adanya di kantor. Ya kan? Dan itu yang saya share dengan teman-teman atau kolektor lainnya di kantor ya. Jadi memang koleksi dari Pak Wahyu ini selalunya ketika setelah membeli langsung di display atau banyak keep di gudang dulu atau bagaimana Pak sistemnya dari Pak Wahyu? Kalau beli baru biasanya display ya, karena masih anget-angetnya. Lagi senang ya. Berarti sistemnya rolling ya? Rolling ya. Tapi kan saya nggak beli banyak. Saya bukan kolektor yang terusan beli gitu kan, nggak sama sekali. Saya relatif sangat selektif sih dalam membeli karya seni. Artinya tadi mungkin udah di-mention ya. Kalau kita melihat dari obrolan Pak Wahyu, mentionnya adalah selektif. Poin utama dalam memilih karya itu apa sih Pak Wahyu? Bahwa ini karya layak untuk saya koleksi, itu apa sebenarnya Pak Wahyu? Satu, saya selalu memperhatikan karya ini merefleksikan semangat zaman apa enggak. Ya. Nomor 2, apakah karya ini koheren, jadi menyatu, membuat satu kesatuan dengan koleksi yang existing, yang sudah saya bangun sejak 20 tahun ini, ya kan. Saya nggak mau beli satu karya yang ceritanya berdiri sendiri, yang kelihatan nanti aneh, kayaknya nggak cocok gitu kan dengan karya yang lainnya, ya kan. Dalam bahasa Inggris disebut eclectic. Ya gitu loh, main celak beli seperti gado-gado gitu kan. Dan pengalaman saya juga masuk lihat koleksi-koleksi orang, kalau masuk ke satu koleksi yang koheren, kita lihatnya lebih nyaman, ya kan. Dan itu memang hobi saya ya. Saya suka sekali lihat koleksi pribadi, lebih suka daripada lihat koleksi museum sih. Karena datang ke koleksi orang ya kan, lihat koleksinya dan kita bisa baca karakter dari si pemilik. Ya kan, karakter dari si kolektornya gitu kan, orang tipe apa dia. Ya kan, gitu loh. Kita ada misteriusnya gitu kan. Kita berusaha untuk membaca kode-kode apa ini rahasia ini orang tipe apa. Ya kan gitu loh. Itu buat saya, wah itu sangat menarik banget. Ya.
Jadi penting untuk dilihat bahwa ada nggak korelasinya dari karya-karya sebelumnya begitu gitu ya Pak? Iya, kalau cocok, kemudian saya beli gitu ya. Dan penting nggak untuk artinya Pak Wiyu ngobrol dulu dengan senimannya untuk bisa mungkin mencari tahu detail dari subject matter karya itu sendiri atau nggak perlu? Iya, saya termasuk orang yang nggak suka berdiskusi dengan si senimannya. Ya, karena menurut saya kalau karya itu sudah dipamerkan, karya itu harus berbicara sendiri. Ya, menerangkan diri sendiri. Dan saya biasanya saya cari mungkin yang ada di katalog atau yang dia bahas di sosial media dia apa gitu kan, gitu loh. Saya merasa, saya juga baca dari kolektor-kolektor besar dunia, banyak yang menganjurkan jangan terlalu dekat dengan seorang seniman, karena kalau udah menjadi teman baik, kemudian kita ada faktor kasihan. Jadi kalau ada karya yang mediocre, walaupun nggak terlalu baik, ya kan, lalu si seniman lagi butuh, ya kan, ya udahlah nggak apa-apalah belilah, gitu kan. Dan itu banyak kolektor ngetop dunia yang bilang sebenarnya negatif untuk koleksi. Ya kan, untuk kualitas koleksi yang kita bangun. Gitu loh. Karena ya jadi kan, menggeser ya Pak ya. Iya. Dan untuk si seniman juga gak menolong menurut mereka ya. Karena si seniman akan tahu bahwa dia harus melakukan yang terbaik untuk bikin karya yang sangat baik supaya dia bisa survive. Baru dibeli oleh orang. Gitu kan? Iya. Kalau karya yang dengan malas-malasan bikinin terus laku, ya kan? Nggak mengedukasi dia juga. Gitu loh. Maksud baiknya itu nanti nggak nyampe gitu. Ya kan? Jadi setelah baca-baca begitu saya pikir, wah ini masuk akal juga ya. Gitu loh. Ya kan? Ya. Karena kan mungkin ada tipikal yang mungkin butuh penjelasan bahwa karya kemarin yang pameran di Galeri A ini ceritanya apa sih, coba ceritain dong, kan ada yang tipikal seperti itu. Iya. Artinya dia pengen tahu lebih dalam. Betul. Karena mungkin kalau kita ngomong dari segi bukunya atau mungkin yang wall text-nya kan nggak terlalu detail bagaimana informasi karya itu. Makanya ada beberapa yang mungkin penggiat seni atau kolektor pengen tahu lah cerita langsung dari senimannya gitu. Iya. Memang banyak yang enjoy banget kan ketemu dengan seniman, ya kan? Betul. Karena mereka memang dari dunia yang total beda. Betul. Ya kan, daripada dunia pengusaha. Betul. Ya kan? Betul. Gitu loh. Saya bisa sangat memahami sih. Ya kan, memang very inspiring ya. Gitu loh, menginspirasi untuk bicara dengan seniman. Betul. Gitu kan. Gitu loh. Masalahnya kan kita juga nggak punya banyak waktu ya. Gitu loh. Tapi ya jadi saya lebih banyak menyendiri sih urusan begitu, kalau urusan itu. Justru memang dari Pak Wiyu sendiri akan punya sistem, ya udah kalau memang karya itu udah standing dengan ceritanya, ya udah itu dia bercerita sendiri gitu, tanpa perlu ada embel-embel lagi dari senimannya ya gitu. Oke. Itu selalu sistem yang dipakai oleh Pak Wiyu kalau memilih karya gitu ya. Karena saya juga pernah baca ada yang tulis bahwa kalau kita lihat satu karya dan kita nggak bisa membacanya, ya kan? Kita nggak tahu pesannya apa, lalu kita harus baca judulnya, captionnya dari karya itu, ya kan, nama seniman, tahun berapa, dan judulnya apa dan sebagainya. Setelah baca caption itu kita baru mengerti, pesannya itu, maka artinya itu tulisan itu, selembar kertas kecil itu adalah bagian esensial dari si karya seni. Ya kan? Jadi kertasnya itu adalah karya seni. Kan gak betul. Iya. Ya kan? Iya. Karya itu harus bicara sendiri. Ya kan? Jadi siapapun yang berdiri di depan karya itu, terlepas dari latar belakang budaya orang itu, karya itu harus bicara. Makanya ada pepatah atau kata dalam bahasa Inggris yang mengatakan bahwa good contemporary art speaks a global language. Ya kan? Berbicara
bahasa global, artinya siapa aja yang berdiri mau dari latar belakang budaya apapun, lihat karya itu dia bisa baca. Ya kan, itu baru dinilai sebagai karya kontemporer yang baik. Oke, kalau dari segi pencarian, bahwa mungkin Pak Wio ini tadi sudah selalu di-mention memang fokusnya ke seni media. Kalau kita lihat dari seniman Indonesia, apakah sudah banyak ke sana atau masih mungkin butuh yang seniman-seniman yang baru lagi untuk bisa mengarahkan ke arah referensi ke seni media? Udah mulai ada sih ya, mulai ada banyak ya, gitu loh. Terutama saya lihat lebih banyak dari Bandung daripada dari Jogja. Ya kan? Tapi menyenangkan banget gitu. Ada selalu yang mulai membuat karya-karya baik, ya kan, gitu loh. Ya, jadi inilah maksudnya optimistik lah ke depannya, gitu. Walaupun sebenarnya kasihan juga sih, ya kan, bagaimana? Karena marketnya, permintaan pasarnya masih sebagian besar ke kanvas. Betul, Pak. Ya betul. Kan? Jadi kalau si seniman hanya bikin seni media, kasihan juga. Mereka juga mesti survive ya. Gitu loh. Mereka mesti jual kan. Gitu loh. Ya, karena kalau kita lihat yang paling basic, yang paling banyak, yang paling disenangi adalah on canvas kan Pak. Iya. Bagaimana caranya seniman, dia berpikir kadang, oke, ini kita memproduksi karya dan supaya ini tetap berjalan, artinya studio tetap terus berputar untuk bisa memproduksi, harus ada yang kita coba ke arah kanvas supaya ini untuk ngomongin produksian gitu. Karena kalau ada satu seniman yang full itu mungkin dari seni media, marketnya kan belum terlalu banyak ya Pak ya. Nah itu mungkin bagaimana dari mungkin perspektif Pak Wiyu untuk membuat ini lebih banyak lagi, menduplikat sistem-sistem dari Pak Wiyu, mungkin meregenerasi, itu bagaimana sistemnya? Sulit sekali ya Mas. Karena sebagian besar dari kolektor masih melihat mengoleksi itu harus payback. Jadi kalau saya keluarkan uang 10 juta buat beli satu karya, dengan pemikiran saya mau beli karya yang nanti 5 tahun lagi saya bisa jual dengan 20 juta. Gitu kan. Kalau itu masih menjadi target utama, sulit untuk beli media baru. Ya, karena marketnya penuh dengan orang-orang yang mau beli lukisan. Ya kan. Jadi hanya orang-orang yang melepaskan diri dari ide untuk mencari cuan di dunia seni rupa yang bisa membangun koleksi seni media seperti saya. Iya. Berarti kategorinya the one only ya Pak ya? Enggak the one only, tapi lebih. Kita bisa lihat head to headnya kan nggak banyak artinya Pak, gitu Pak ya kan? Betul ya. Gitu. Karena memang saya juga kan dosen di Sotheby's Institute of Art di kampus di Hong Kong, ya kan? Gitu loh. Setiap kali saya selalu bilang, kalimat pertama saya adalah tantangan terbesar dari kolektor di zaman kita ini adalah melepaskan diri dari kecanduan untuk membuat profit dari karya seni. Ya kan? Dan kita bisa lihat bahwa pada saat kolektor-kolektor pada kumpul, yang dibahas selalu adalah duit. Ya kan? Wah, karya si Anu, ya kan, karya Aiju Christine dijual di auction harga sekian mahal gitu kan. Karya si Anu, ya kan, akan naik, ya kan. Atau seniman ini sekarang diwakili oleh galeri terkenal dari Inggris, harganya pasti naik, ya kan. Atau kalau bahas, si Anu akan pameran di galeri di New York, ya kan. Artinya harga akan naik lu, gitu kan. Jadi selalu embel-embelnya di belakangnya adalah, ini harga nanti akan naik, gitu loh, ya kan. Dan melepaskan diri dari ide itu susah sekali, ya kan. Karena semua orang sekeliling kita bahasnya tentang itu.
Jadi memang perlu ada rumusan khusus juga ya Pak. Ini tidak mudah sebenarnya ya Pak. Oh iya. Dan penilaian seni juga sama kan. Gitu loh. Jadi dengan banyak orang yang selalu berpikir kalau mahal pokoknya bagus. Ya kan? Ya. Gitu loh. Kalau harga mahal artinya artistic quality-nya baik. Gitu loh. Jadi dicampurkan antara nilai artistik dengan nilai komersil. Dicampur aduk. Gitu loh. Oke. Ya kan? Dan itu dunia kita harus terima. Iya. paham. Memang kecenderungan nih ngomongin ujung-ujungnya market lagi Pak ya. Iya. Apalagi di era kita sekarang ini kan, di mana karya seni mencapai harga berapa? 5 triliun gitu kan? Iya, Pak. Atau 1 triliun udah sering di auction di dunia. Itu kan jadi harga itu impactnya begitu hebat gitu kan. Gitu loh. Jadi ada satu orang pinter namanya Albert Storr. Kalau nggak salah dia pernah jadi dekan di Yale School of Art di Amerika. Dia pernah jadi museum director, dia pernah jadi artistic director Venice Biennale dan sebagainya. Dalam salah satu interviewnya dia pernah bilang bahwa sebagai direktur museum tugas yang paling sulit adalah melepaskan price tag, tempelan harga dari karya seni. Dia bilang, ya kan? Dia bilang, sekarang misalkan ada satu museum beli karya Mark Rothko, harga 1 T. Karya digantung di ruangan pamer, yang mau lihat karya itu ngantri biasanya kan, karena itu berita dunia kan. Betul. Wah, orang-orang yang mau masuk ke museum ngantri. Semua orang masuk lihat karya itu tidak menikmati artistic quality dari karya seni. Semua orang sikut-sikutan 1 T lu, 1 T. Iya kan gitu kan? Dan itu terjadi di kehidupan kita selalu gitu kan. Gitu loh. Ini 30 M lu karyanya lu. Ya kan ini. Itu dulu gitu kan. Dan setelah itu baru keluar. Dan lupa untuk menikmati Pak. Kekaryaan aslinya. Iya. Nilai artistiknya itu yang sebenarnya yang harus diapresiasi. Betul. Ya kan, karena memang harganya udah menggila di dunia kan. Iya. Jadi itu betul-betul satu tantangan besar ya buat kolektor ya. Gitu loh. Itu dia memang perlu ada diskusi yang memang balik lagi kan ini sistemnya jadi masalah ujung-ujungnya market lagi ya. Artinya memang perlu juga dipikirkan tidak melulu soal market sebenarnya gitu ya Pak. Bagaimana untuk mencoba menghidupkan ekosistem seni rupa ini gitu ya Pak ya. Oke. Ya kan, jadi itu kondisi kita sekarang ini ya. Iya. Kalau kita ngomongin sekarang nih Pak ya tentang koleksi Pak Wiyu memang seni media tadi. Sekarang ini kita bisa sering lah kita dengar atau sering juga mungkin kita pergunakan yang namanya artificial intelligence atau AI. Bagaimana sih melihat konteks seni rupa kontemporer di era AI ini tuh bagaimana Pak Wiyu? Wah, ini topik menarik. Mumpung ada orangnya dan saya pikir ini adalah bisa dijawab oleh orang yang tepat. Saya ini melihat ini tepat sekali. Saya menahan pertanyaan ini. Kita kan punya kesukaan yang sama, hobi yang sama, ya kan? Saya dengar nama Domi kan lagi saat NFT, ya kan? Wah, Mas Domi kan guru besar di dunia NFT. Makanya saya merasa sangat senang hari ini bisa ketemu di acara ini. Saya pikir ini momen yang pas untuk mengeluarkan pertanyaan itu gitu Pak. Ini adalah saya udah nahan banyak nih Pak pertanyaan. Nah, saya keluarkan. Jadi, itu bagaimana tuh Pak? Gini ya, pertama sebagai introduction ya. Kalau robot bisa melakukan aktivitas fisik manusia dengan lebih cepat, lebih presisi, dan lebih kuat tanpa lelah, ya kan? Dan kemudian si robot ini dikasih otak dalam bentuk AI, ya kan? Dan si AI bisa berpikir lebih cepat, nggak bisa lupa, yang dia pelajari dia nggak bisa lupa, dan dia belajar terus belajar, nggak ada umurnya, betul, sampai kitanya mati dia masih belajar, gitu kan? Maka kita berada dalam satu era di mana manusia sedang merubah
manusia menjadi spesies yang berkualitas rendah dan mubazir. Ya, saya bukan orang yang pesimis nih, tapi ini benar sedang terjadi. Dan kita tahu sejak lama manusia jor-joran memproduksi robot. Ya kan, banyak sekali pabrik yang udah gak ada manusianya lagi. Ya kan, kita lihat aja paket misalkan di center delivery center UPS atau FedEx atau DHL ya kan, itu paket dalam jumlah jutaan itu semua disortir dengan robot. Betul, ya kan? Gitu loh. Nggak ada manusia yang gotong-gotong paket gitu kan dengan tangan gitu kan. Dan manusia ini, kita ini dalam kondisi menciptakan satu non-human realm, ya kan, dunia tanpa manusia dengan sengaja. Gitu kan, dan si robot ini makin hari dibikin makin pinter. Ya kan, dan di dunia seni rupa ya kan, kita ini sekarang sedang berhadapan dengan seniman atau entitas atau seniman yang tanpa tubuh. Ya kan, jadi ada satu seniman tanpa tubuh, ya kan, dan tidak punya gender. Jadi karya seni yang dihasilkan oleh dia nggak kelihatan dibikin oleh seniman perempuan atau laki-laki, ya kan, dan tidak ada usia. Ya kan, jadi kalau manusia kan kelihatan masih muda, karyanya biasanya lebih eksperimental. Ya kan, kalau udah tua lebih tenang lah, gitu kan, gitu loh. Nggak ada. Kalau dibuat oleh AI nggak ada umur. Ya kan, gitu loh. Dan di era kita tahu bahwa kita ini dikelilingi oleh banyak sekali surveillance kamera. Ya kan, CCTV di mana-mana, gitu kan. Kita ini nggak ada lagi privasi, ya kan. Dan kita juga diserang oleh sosial media secara masif, dan kita juga berusaha untuk membedakan antara ranah publik dengan ranah pribadi. Semoga ranah pribadi kita tidak diekspos masuk ke sosial media menjadi ranah publik, gitu kan. Jadi itu problem kita sekarang ini. Si AI nggak punya problem itu. Ya kan? Kemudian si AI ini hidup di dunia bukan dunia nyata seperti kita. Si AI ini hidup di satu dunia data dan dunia teknologi. Sehingga karya yang diproduksi oleh AI itu total beda dengan yang dikoleksi oleh yang diproduksi atau dibikin oleh manusia. Ya kan? Oleh sebab itu kita membutuhkan pemikiran-pemikiran artistik dan pemikiran-pemikiran estetika baru. Kita nggak bisa menggunakan cara penilaian kita yang kita pakai saat ini untuk melihat lukisan dan fotografi, and then menggunakan cara pikir yang sama dengan semua teori tentang seni rupa apa semua, and then bilang, oh kalau menurut ini pemandangan saya ini, lalu karya ini baik atau buruk. Nggak bisa, karena ini karya yang kita selalu nilai dibuat oleh manusia. Ya kan, sedangkan karya yang sekarang timbul ini adalah karya kolaborasi, karena AI ini kan bukan alat, bukan tools, tapi aktif kolaborator. Ya kan, gitu loh. Si AI ini bisa berpikir. Gitu loh. Jadi kita yang suruh dia bekerja, tapi dia berpikir. Gitu loh. Sehingga ini adalah partner si seniman dalam berkarya. Kita ini masuk dalam satu area, satu babak di dalam dunia seni, di mana inovasi dan kolaborasi menjadi pusat perhatian. Ya kan, jadi untuk si kolektor saya, posisi saya adalah saya melihat ada kesamaan kejadian sekarang ini dengan kejadian yang terjadi 1839, 1840 pada saat
fotografi kamera diketemukan. Oke. Ya kan pada saat itu kita kenal ada kalimat terkenal dari siapa namanya Delaroche, Ya. seniman Prancis terkenal bahwa dia bilang mulai hari ini lukisan mati. Oke. Pada saat dia pertama lihat fotografi, Oke. ya kan? Dan semua pelukis waktu itu cemas secara eksistensial. Ya. Cemasnya luar biasa karena mereka berasa masyarakat nggak membutuhkan kita lagi sebagai pelukis lagi karena dengan pencet tombol selesai, gitu kan? Lalu kita tahu dalam sejarah bahwa sekian puluh tahun kemudian mereka menemukan jawaban terhadap tantangan besar ini. Mereka tahu bahwa kamera nggak bisa membuat image yang berwarna, dan kamera nggak bisa menangkap sinar matahari yang intensif. Oke. Ya kan? Ya. Jadi kalau mau survive sebagai pelukis, kita harus melukis warna dan sinar. Lahirlah impresionisme. Oke. Ya kan? Ya. Gitu loh. Siapa yang paling hebat impresionisme? Kita tahu Monet, Manet, Edgar Degas, Pissarro, Renoir. Kenapa namanya Prancis semua? Karena kamera diketemukan di Prancis. Ya kan? Gitu loh. Dan itu menjawab bahwa wah, ya kan? Kejadian itu kejadian luar biasa banget, di mana seniman merasa wah, ya kan kita tidak dibutuhkan lagi. Sama seperti hari ini dengan penemuan AI. Ya kan? Lalu kita lihat, kita terusin lagi ya. Di awal abad 20 kemudian seniman pelukis menemukan abstrak art. Ya kan? Seni rupa abstrak. Gitu kan? Juga karena kamera nggak bisa membuat image yang abstrak. Dulu nggak ada fotografer gila yang goyang kamera, gitu kan? Oke, benar. Gitu loh. Itu belakangan, gitu kan? Jadi itu. Lalu kita lihat lagi. Kemudian 10 tahun, 20 tahun kemudian, George Braque, Picasso dan kawan-kawan semua ya kan membuat karya yang tidak mengikuti linear perspektif, yang udah 450 tahun menguasai seni lukis di dunia barat, gitu kan? Jadi mereka bikin karya yang tidak mengikuti linear perspektif. Sehingga Dora Maar, pacarnya Picasso, dilukis muka yang kiri dari depan, muka yang kanan dari samping. Ya kan, jadi membutuhkan 2 kamera untuk membuat lukisan itu, ya kan? Lalu teman-temannya siapa? Fernand Léger, Robert Delaunay dan sebagainya. Kalau gambar meja semua pelentat-pelintut, gitu kan? Tidak mengikuti linear perspektif yang disebut sebagai hyperdimensional object. Itu semua selama 100 tahun dari 1840 sampai 1940-an, 50-an, itu semua menjawab tantangan diketemukannya kamera. Ya kan? Kamera itu penemuan yang super dahsyat saat itu. Sekarang kita bayangkan bahwa di era kita ini diketemukan kamera yang intelijen. Betul. Yang bisa berpikir. Wah, itu gila lagi, lebih dahsyat lagi. Ya kan, lebih revolusioner lagi daripada penemuan kamera di abad 19. Gitu loh, makanya saya berpikir bahwa wah, AI ini sesuatu yang luar biasa dan akan merubah seni kontemporer ke depannya secara total. Gitu kan. Dan saya nggak beli lagi karya lainnya. Ya kan. Saya udah memutuskan beli karya yang berhubungan dengan AI. Ya kan. Jadi ini apakah sebuah ancaman gak sih Pak sebenarnya untuk seniman? Tergantung. Kalau si seniman ini seniman yang pesimistik, dia akan lihat ini sebagai ancaman, dan dari interview dengan mereka kita akan lihat bahwa dia akan menolak. Ya kan? Betul. Ada seniman yang melihatnya sebagai peluang. Ya kan? Bahwa dia bisa memperlebar horizon dia dalam praktek berkesenimanan dia. Ya kan? Dengan adanya kolaborator yang demikian hebat. Ya kan? Gitu. Tergantung si seniman dalam posisi apa. Ya kan? Saya hanya mau tahu yang sisi yang ini. Ya kan? Seniman yang menerima AI karena menurut saya dalam semua percakapan hari ini, ya kan,
dominasi tema adalah AI. Iya. Ya kan? Iya. Gitu loh. Kita suka atau nggak suka seni rupa yang berhubungan dengan AI. Kita akan melihat karya seni dengan kacamata baru yang dipengaruhi oleh AI. Iya. Ya kan? Gitu loh. Jadi seniman yang nggak menerima dengan alasan harus ada perasaan lah atau apa, harus ada ini dan itu, ya kan? Dan dia nggak mau masuk ke AI, menurut saya nggak ada masa depan. Ya, menyambung cerita yang tadi ya, gitu loh. Kita kalau tak lihat analogi bahwa lahirnya impresionisme itu berkat analisa orang bahwa kamera nggak bisa melakukan image berwarna dan bersinar intensif, gitu kan? Oleh sebab itu, logik juga kita sekarang pikirin, saya sebagai kolektor memikirkan saya akan beli karya lukisan yang AI nggak bisa buat. Oke. Ya kan? AI nggak punya apa. Oke. Ya kan? So AI nggak punya panca indera yang komplit. Ya. Dia hanya bisa lihat dan bisa dengar. Ya. Ya kan? Nggak bisa cium, nggak bisa mengecap, dan nggak bisa merasa dengan kulitnya. Ya kan? Gitu loh. Lalu AI nggak punya kesadaran, ya, nggak punya perasaan, dia nggak bisa stres, nggak bisa sedih, nggak bisa senang, ya kan, nggak bisa menghormati manusia, nggak bisa humor, ya kan, betul. Lalu nggak punya imajinasi, ya kan, nggak punya fantasi, ya kan, itu semua adalah kelemahan AI, ya kan, kita tinggal tunggu ada pelukis, ada pelukis di Indonesia siapa? Yang bisa menvisualisasikan kelemahan AI ini menjadi karya lukis yang baik, ya kan? Dan ini akan jadi sejenis impresionisme, jawaban terhadap AI, kelemahan AI, gitu kan? Ya itu yang saya terus amati, ya kan? Atau kembali lagi ke abad 19, kalau saya seorang kolektor hidup di abad 19, paruh kedua abad 19, koleksi saya kalau mau jadi hebat sekualitas koleksi museum, maka saya harus beli impresionisme, ya, yang kamera nggak bisa, yang tadi kita udah bahas, itu yang saya sekarang tunggu, nih seniman membuat karya yang nggak bisa. Lalu, atau saya sebagai kolektor di awal abad 20 itu, saya beli karya fotografi, ya kan? Bayangkan waktu itu kalau saya sadar bahwa ada seniman mulai buat karya yang namanya fine art photography. Siapa mereka? Man Ray. Oke. Ya kan? Laszlo Moholy-Nagy. Itu dosen di Bauhaus yang bikin fotogram terkenal. Lalu dari Amerika Alfred Stieglitz dan lainnya. Kalau saya koleksi fotografi hitam putih waktu itu, hari ini koleksi fotografi saya museum quality. Oke. Ya kan? Jadi saya koleksi nomor 1 yang tadi, yang AI nggak bisa, dalam bentuk bukan AI art, tapi lukisan. Dan nomor 2 saya koleksi AI art. AI art ini bisa dalam bentuk lukisan. Misalkan karya yang terkenal dari Aida, robot, humanoid robot, robot yang berbentuk manusia, si perempuan itu. Ya kan? Si Aida itu kan melukis. Ya kan? Dia ambil kanvas, dia ambil cat, kuas, and then melukis akrilik on canvas. Mukanya Alan Turing. Ya kan? Gitu loh. Waktu itu di auction di Sotheby's kalau nggak salah berapa 1,3 juta US dollar itu kan 20 M-an satu lukisan gitu kan. Kan karyanya nggak ada urusan dengan digital. Betul. Itu kan karyanya kan kanvas. Ya kan? Tapi tetap urusannya adalah urusan AI. Ya kan? Gitu loh. Atau karya Mario Klingelman, ya kan, itu betul AI. Jadi digital moving image yang berubah terus karena si AI terus generasi image baru dari dia punya database, gitu kan. Lalu ada lagi Chong Suk-won sekarang juga lagi ngetop banget, ya kan, seniman Asia perempuan. Dia bikin karya juga lukisan, tapi robotnya bukan robot humanoid,
robotnya robot industri. Oke. Ya kan dia ambil kuas and then dia melukis gitu kan. Lalu ada lagi karya digital moving image dari Herndon and Dryhurst misalnya, menarik banget. Karya yang terkenal banget adalah feed dari AI itu. Si AI itu kan harus dikasih feed kan. Betul. Feednya itu dia sengaja rusakin. Dia kasih bugs. Sehingga nanti outputnya juga ada bugs. Gitu kan. Dan itu juga menarik banget kan gitu loh. Nggak ada orang yang terpikir ya kan dan gitu. Jadi banyak variasinya. Jadi jangan pikir AI art ini yang selalu dibahas kalau ketemu dengan orang. Aduh Wiyu itu karya-karya AI itu kan masih jelek-jelek banget. Stereotypical thinking dari AI itu kan yang kita lihat di sosial media kan. Yang anak-anak kecil yang lucu-lucu gendut-gendut gitu kan. Atau cewek yang cantik-cantik atau laki yang ganteng-ganteng gitu kan. Itu image. Itu bukan karya seni ya kan. Image is image gitu loh. Ya kan jangan dicampurkan dalam diskusi tentang AI art dengan karya AI. Ya kan karya seni. Betul. AI untuk menjadi seni masih ada Mas Domi beritahu dari saya lah. Aduh si Biyu. Justru saya diketawa. Enggak loh, justru momen yang pas ada sosok nih. Dosen gitu. Saya mendadak malu. Bukan. Justru saya dari tadi wah ini sih saya menunggu nih. Wah udah karena momen yang pas Pak Wiyu jelaskan ini timing yang pas. Iya kan gitu. Maksudnya iya. Jadi banyak orang selalu salah terka gitu kan lihat image yang dibikin oleh AI langsung menganggap bahwa itu adalah karya seni. Bukan itu kan. Gitu. Betul. Iya mereka terlalu sederhana melihatnya. Kita masukin prompt apa in generate jadi akan seperti itu tuh bukan sebagian dari seni. Iya. Tapi itu ya juga menarik mumpung lagi dibahas tentang prompt kan. AI ini menciptakan satu demokratisasi seni. Ya kan gitu loh bahwa orang-orang biasa mendadak bisa jadi seniman. Betul. Bukan seniman dulu, kreator dulu. Kreator image. Ya kan kalau dia seriuskan terus sangat mungkin dia akan jadi seniman. Betul. Ya kan seniman AI. Ya kan dan ini menarik sekali ya kan dan demokratisasi ini terjadi dalam skala luar biasa besarnya. Ya kan ada barusan keluar laporan dari OpenSea itu kan platform jagoan ya kan NFT ya gitu loh. Dan mereka kewalahan karena banyaknya kreator seni yang menggunakan AI untuk menjual karya mereka di NFT platform ya kan gitu. Jadi siapa aja bisa prompt ChatGPT kan saya aja bikin kolektor coba-coba benar. Siapapun iya kan jadi itu yang menarik. Jadi demokratisasi seni ini juga menarik banget untuk diamati ya kan sesuatu yang positif ya kan karya jadi seni itu tidak lagi elitis ya kan itu juga ada impact positifnya terhadap kehidupan sosial ya. Gitu. Jadi ya itulah tentang AI menurut saya sebagai kolektor mumpung nih ya kolektor yang dompetnya sangat tebal belum mengoleksi AI art gitu kan. Jadi saya Wiyu sebagai kolektor kelas teri masih bisa beli karya AI karena harganya masih sangat terjangkau. Affordable gitu kan. sekali Pak. Sangat affordable ya kan gitu loh. Dan dengan kualitas yang sangat baik. Betul. Gitu kan kalau mereka udah mulai sadar ya kan nggak ada chance buat saya untuk compete dengan mereka ya. Gitu loh. Nggak kelas lah ya kan mereka kelas. Gitu. Berarti hari ini koleksi Pak Wiyu sudah mulai tuh ya tentang berhubungan dengan AI sistemnya. Ada berapa Pak kalau kita boleh tahu sedikit? Oh belum banyak yang AI ya. Tapi saya kan selama ini kan konsentrasi di science and technology art. Ya kan jadi saya koleksi juga misalnya DNA art. Karena menurut saya ini menyimpang sedikit ya Mas. Gitu loh. Menurut saya dalam sejarah kemanusiaan manusia selalu menemukan tools
alat kerja, Ya. ya kan dulu misalnya tombak buat tangkap binatang, ya kan, kemudian sepeda atau Betul. gerobak buat gotong Ya. makanan mereka atau apa, lalu sepeda, motor, mobil, ya kan, lalu komputer, Ya. itu selalu buat alat kerja dia, Ya. meringankan alat kerja atau mempermudah mereka bekerja. Lalu mereka menemukan DNA, science and technology. Ya kan, untuk pertama kalinya dengan adanya CRISPR-Cas9, ya kan, DNA kita bisa diubah, ya kan. Sebentar lagi kita akan lihat yang namanya designer baby, ya kan. Jadi kalau ada perempuan hamil pergi ke CRISPR-Cas9 lab, lalu dikasih menu, anak kamu mau apa? Mau matanya kuning, ya kan, rambutnya pirang, kulitnya coklat, ya kan, tinggi 3 meter, ya kan, dan sebagainya, tik 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 tik, lalu itu DNA-nya akan dirubah, ya kan, nanti anaknya lahir sesuai yang dipesan oleh orang tuanya, ya kan, gitu loh, dengan adanya teknologi yang disebut CRISPR-Cas9 ini, ya kan, artinya dalam sejarah kemanusiaan pertama kali kita menemukan satu kemampuan untuk merubah manusianya itu sendiri. Ya kan, sehingga DNA ini adalah satu penemuan yang luar biasa juga. Di samping AI. Ya kan, oleh sebab itu saya mulai mengoleksi karya-karya yang berhubungan dengan DNA. Gitu loh. Ya kan, jadi tidak hanya AI kan. Gitu, karena saya selalu mengamati apa ya yang dahsyat banget, yang signifikan terjadi dalam kehidupan kita, gitu, ya kan, dan salah satunya ya AI, dan gitu. Tapi menurut kalau kita tadi sudah mention juga dari Pak Wiyu sendiri, minum dulu Pak ya, minum dulu. Terlalu seru nih Pak. Memang kalau tadi kan seni rupa kontemporer di era AI, artinya memang akan ada perkembangan-perkembangan besar, atau ini memang bisa dibilang akan ada siklus baru mungkin di seni rupa ini dengan lahirnya si AI ini. Entah itu tadi mungkin sudah di-mention Pak Wiyu, ada sisi di mana banyak pertentangan dari seniman yang mungkin mereka resisten, yang artinya ini sih menggantikan, artinya ini jadi mencoba mematikan gitu ya. Tapi sebenarnya balik lagi kalau kita melihat secara positif, ini justru adalah alat bantu atau partner sharing ya untuk bisa mereka mungkin menelurkan ide-ide atau subject matter yang lebih menarik lagi gitu Pak ya. Iya banget, iya, ya kan, banyak sekali yang bisa dieksplorasi dengan teman yang lebih pintar dari kita. Betul. Tiap hari mereka belajar. Iya. Kita masukin prompt apa, dia meneliti ya kan, dia mendapat database-nya banyak sekali gitu. Yang saya dengar terakhir adalah CANS, jadi Creative Adversarial Network, ya kan. Jadi kalau yang feed yang lama, yang GAN itu kan kita masukin image, lalu image ini dipakai untuk dibuat image baru, betul, gitu kan. Nah kalau yang CAN ini, image feed-nya ini dirubah, karena kan salah satu isu yang hot di AI world adalah urusan authenticity. Betul. Ya kan? Betul. Banyak orang merasa, wah itu karya saya dipakai oleh si AI, berarti ini kan plagiarisme, ya kan? Atau intellectual property saya, ya kan, dicuri, gitu kan? Betul. Dan sebagainya kan. Oleh sebab itu, CANS ini memberikan solusi terhadap itu. Ya kan, dengan dirubahnya feed ini, keluar hasil yang di luar dugaan orang. Betul. Ya kan, sehingga orang researcher yang bikin CANS ini dia sendiri bilang, suddenly alat saya ini, AI saya ini menjadi black box. Ya kan? Gitu loh. Kita kasih input, outputnya kita nggak tahu. Betul. Kita lose control sama sekali. Gitu kan? Dan itu gila banget kan. Dan ini menjadi pertanyaan lagi buat orang yang skeptical terhadap AI kan. Apakah kalau kamu kasih input tapi outputnya nggak tahu, ya kan? Apakah kamu mau mengakuinya sebagai karya seni? Karena bukan si
bukan si orang yang kasih input Betul. yang menentukan output gitu kan. Gitu loh. Jadi tema ini menjadi sangat menarik karena makin hari AI-nya makin hebat. Ya kan, yang sekarang didiskusikan tentang itu juga diskusi tentang authenticity juga menurut saya agak pincang ya. Gini ya, misalkan Avandi ya, pelukis hebat kita ya. Avandi ini dilahirkan oleh ibunya dan terdiri dari DNA ayahnya dan DNA ibunya. Oh iya. Ya kan? Ya. Gitu loh. Jadi DNA ayah dan ibunya itu adalah yang membuat si Avandi lahir. Ya. Tapi si Avandi ini kemudian belajar dalam hidupnya dia. Dia belajar, ketemu sama siapa dan ini dan itu, dan dapat input atau pengalaman ya kan, atau diekspos ke dunia nyata. Kemudian suatu saat dia menjadi pelukis. Ya kan? Betul. Dan kita nggak patut untuk bahas bahwa lukisan ini itu ayahnya dan ibunya punya. Oke. Ya kan? Ya. Yang hebat adalah ayah dan ibunya karena si Avandi dibuat oleh ayah ibunya. Enggak kan? Ya kan? Iya. Logikanya ya. Iya kan? Iya, sama betul. dengan orang yang bikin AI, ya kan, Kans tadi dia yang bikin perangkatnya itu kan. Betul. Gitu loh. Ya. Lalu outputnya itu datang dari si AI yang belajar itu. Ya kan? Code yang awalnya masuk dirubah di dalam dan dia belajar terus, berubah terus, jadi dia bermutasi, ya kan, berevolve ke depannya, and then kemudian dia menghasilkan satu output Betul. yang jauh berbeda daripada inputnya. Iya. Kita nggak, menurut saya nggak usah didiskusikan lagi siapa yang punya IP right dari karya ini. Yang punya IP right bukan papanya, bukan orang yang bikin kan, gitu loh. Jadi menurut saya banyak sekali diskusi, nggak tahu ya ini pendapat pribadi saya kan. Menurut saya ya samalah dengan Picasso punya bapak emak kan, dia nggak berhak menuntut anak gua hebat itu artinya gua yang hebat. Iya betul. Iya kan, enggak kan. Gitu. Itu juga urusan. Lalu another discussion yang sangat banyak didiskusikan di dunia AI tentang kreativitas gitu kan. Bahwa ini bukan kreativitasnya AI, dia kan cuma kombinasi lukisan-lukisan yang ada gitu kan. Loh, si pelukis manusia juga sama. Ya kan, banyak orang pikiran kan kreativitas itu seperti ilham dari Tuhan ya. Gitu loh. Si pelukis mendadak jadi hebat bisa melukis sesuatu, kan enggak. Ya kan, Mas lebih tahu lah sebagai seniman. Ya kan, kreativitas itu datang dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada. Iya. Ya kan, selalu begitu. Senimannya itu dalam bentuk manusia, robot atau algoritma sama. Ya kan, gitu loh. Creativity nggak datang dari nothing. Ya kan, dia datang dari sesuatu yang sebelumnya sudah ada, gitu kan. Jadi orang nggak bisa bilang ini kan bukan kreativitas kan, art memerlukan creativity gitu, bahwa AI bukan creativity. Loh apanya? Ya kan, manusia juga melakukan yang sama, comot kanan, comot kiri dan jadi karya baru. Betul. Gitu. Jadi itu juga diskusi yang saya nggak mau baca. Ya kan? Kita kan hidup dalam satu era di mana informasi jauh lebih banyak daripada yang kita bisa serap. Jadi kita harus selektif ya baca ya. Betul. Gitu betul, loh. Yang gitu-gitu yang menurut saya nggak mau baca. Gitu loh. Saya terus cari sesuatu yang pandangan baru tentang AI. Saya juga memang saya bias juga sih. Yang tulisan orang yang menolak AI, saya nggak mau baca. Di awal aja udah jelas tolak, gak usah deh. Jadi buat apa juga? Karena saya yakin bahwa yakin banget gitu bahwa AI akan merubah seni rupa secara total gitu kan. Baca itu menurut saya mubasir. Iya karena dari awal udah jelas dia. Iya. Ya kan saya nggak mau baca gitu. Berarti memang dari Pak Wid sendiri akhirnya ya udahlah kita mengerti bahwa seleksi bacaan dan juga bagaimana melihat AI itu sendiri ini adalah hal yang positif gitu ujungnya Pak ya. Iya. Oke. Karena semuanya kalau kita lihat nggak dari seni rupa aja, semua bidang sudah berkolaborasi dengan si artificial intelligence ini gini. Apapun bidangnya. Oh ya. Gitu. Ya kan makanya
kita hidup juga dalam satu era di mana teknologi menjadi sangat penting kan? Gitu loh. Ya kan. Dan AI is teknologi, ya kan, robot is teknologi, apa aja semua kan. Gitu loh. Jadi makanya saya waktu itu konsentrasi di science and technology. Gitu. Itu pemikirannya sih secara kerangkanya ya. Gitu loh. Jadi kurasi koleksinya, bagaimana melihat perkembangan zaman, teknologi, ini akan berpotensi untuk pemilihan dari segi koleksi-koleksinya Pak Wahyu sendiri ya. Oke. Gini ya, buat orang yang punya dana banyak sekali, ya kan, mereka nggak perlu baca-baca terlalu banyak seperti Wahyu lah. Kasian amat ya kan, beli aja yang mereka ya kan? beli nanti dari beli 10 ya kan ada 2 yang betul-betul bagus, ya kan, bagus dalam arti mencerminkan semangat zaman, ya kan, nanti 100 tahun lagi dianggap karya hebat, ya udah yang 8 masukin ke gudang, ya kan nggak cuma 2, kan belinya kan 1000, ada 200 yang hebat, gitu kan, duitnya banyak, ya kan, saya kan nggak ada, ya kan, gitu loh, saya punya budget sangat terbatas dan hanya saya juga cuma bisa beli karya yang affordable, gitu kan, jadi saya nggak bisa asal beli dan saya kompensasi dengan baca buku. Ya kan, dan saya juga share dengan banyak kolektor muda, gitu kan. Tergantung tebal dompet masing-masing. Ya kan, kalau kalian mau bangun koleksi yang baik dengan dana yang terbatas, kan kalian harus baca. Gitu. Untuk memfilter tadi itu sih. Betul, ya kan, untuk meminimalisir kesalahan. Gitu. Dan juga sebenarnya bukan kesalahan ya, tapi lebih ada baiknya mungkin memilih yang lebih tepat untuk koleksi yang baik gitu kali Pak ya. Betul. Ya bukan salah ya. Karya yang menurut saya kata yang tepat sebenarnya yang relevan. Relevan untuk zaman ini. Betul. Iya, ya. Betul. Memang lain cerita kalau dari yang si kolektor ini nggak masalah, artinya uangnya banyak ya monggo silakan gitu ya. Iya, ini topik menarik karena ada orang membeli karya seni untuk mendekorasi rumahnya. Ya, which is nggak salah ya. Itu. Dia mau beli apa nggak masalah. Nggak masalah. Nilai artistik nggak penting. Nilai komersial juga nggak penting. Yang penting cocok dengan hordengnya atau dengan layout ruangannya, warna sofanya, ya kan, dan sebagainya. Dan dia suka, gitu kan. Itu satu kelompok orang yang membeli karya seni. Betul. Lalu ada kelompok lagi yang investor atau spekulator, ya kan, mau cari cuan, ya kan. Dia nggak perlu pikirin nilai artistik, ya kan. Dia mesti beli yang market suka, yang demand-nya tinggi, baru harga bisa naik. Tapi banyak kan orang kan mau cari cuan, tapi belinya yang dia suka. Biar sekalian maksudnya Pak. Gue suka, market gak suka, harga gak bisa naik, gitu kan? Gak bisa, gitu kan? Jadi itu kelompok kedua. Lalu kelompok ketiga adalah orang yang mengoleksi karena nilai artistik. Dan ini ada 2 kelompok nih. Ada kelompok orang yang ambisius, ya kan, punya ambisi membangun koleksi yang hebat. Ada orang yang enggak. Ya kan? Misalnya kalau sekarang di zaman sekarang saya suka Avandi dan Hendra Gunawan, gitu kan? Ya udah. Ya kan? Saya tahu zaman sekarang mau bangun koleksi Avandi Hendra Gunawan, nggak ada lagi yang hebat-hebat. Semuanya udah di tangan kolektor senior yang uangnya lebih dari cukup dan mereka nggak akan jual. Itu kan? Yes, betul. Kalaupun ada yang hebat keluar mungkin 5 tahun sekali. Dan keluar di auction Hong Kong. Sotheby's atau Christie's. Dan kita harus bid. Ya kan, 5M, 10M, 20M sampai Raden Saleh. 150M satu lukisan. Gitu kan? Kalau kita punya dana ya udah, tapi kan lama bangun ya kalau 5 tahun sekali. Ya kan, orang ini yang mau suka dengan artistic quality dari Avandi and Hendra Gunawan, dia harus puas dengan kualitas mediocre.
ya kan? Secara sadar bilang, oh nggak apa-apa, saya mau bangun koleksi Hendra Gunawan, Avandi karena suka, ya kan? Dan mereka memang pelukis hebat, ya kan? Berkualitas baik, tapi mediocre nggak apa-apa, ya kan? Gitu. Ada yang bangun koleksi, punya ambisi mau bangun kualitas baik, nggak bisa dengan old master, betul, ya kan? Harus masuk ke contemporary art, ya kan? Di mana senimannya masih hidup, gitu loh, ya kan? Jadi itu menurut saya pembagiannya yang terjadi kan, seorang kolektor harus tahu, ya kan? Kita ini di posisi yang mana, ya kan? Gitu. Betul. Sama-sama susahnya, ya, antara investor juga susah, ya kan, atau spekulator, ya kan, untuk cari untung ya. Kalau hanya cap cip cup asal beli, ya kayak beli saham, ya kan pasti jeblok. Yes, benar. Ya kan, jadi untuk menilai artistik, nilai artistik juga sama sulitnya. Gitu. Tapi ada nggak mungkin dari Pak Wiyu sendiri sering diskusi dengan owner galeri atau mungkin ya bisa dibilang yang orang dibalik dari pencetus sebuah pameran untuk mencoba mengarahkan atau menginformasikan bahwa bukan konteks jangan, tapi kayak buat dong pamerannya yang lebih ke sini, yang mungkin tadi sudah dibahas, artinya ini kita udah masuk ke era AI, coba mungkin diperkenalkan seniman-senimannya, jadi makin membuat ini sistemnya ada sesuatu hal yang baru lagi, fresh gitu. Oh iya, jadi sebentar lagi akan ada pameran bersama AI di Indonesia. Relate ya. Wah, kamu bisa baca masa depan ini. Itu ada tuh lah ya. Ada galeri satu yang sedang mempersiapkan pameran itu, ya kan. Saya so excited sih. Artinya memang itu penting ya buat, maksudnya gini Pak, dari cerita Pak Wiyu kan memang ini adalah penanda zaman dan juga tentang bagaimana merespon yang namanya perkembangan teknologi hari ini gitu. Makanya mungkin ada satu galeri atau mungkin satu ekosistem yang juga akan mengarah ke sana begitu. Oke. Menurut saya nanti akan jadi mainstream. Nanti akan jadi mainstream. AI art adalah karya yang dibuat oleh semua seniman. Di luar tuh sebenarnya sudah mulai Pak ya? Lumayan banyak ya. Iya. Oke. Dan itu biasanya mereka apakah mengarah, karena ini jadi bertolak belakang sama museum punya koleksi nggak Pak? Artinya bagi museum ini bukan sebuah master art atau bukan sebuah dari fine art, itu ada gitu juga. Di koleksi juga. Berarti secara pemikiran si museum ini pun sebenarnya open juga dengan. Oke. Centre Pompidou koleksi dan koleksi mereka. Iya. Jadi tidak ada sebuah penolakan atau resisten dari si museum itu sendiri ya. Karena menurut saya di antara akademisi seni di luar negeri atau institusi yang ngetop, semua tahu ya bahwa AI akan membuat satu revolusi di seni rupa, sejarah seni rupa ya. Gitu loh. Suka nggak suka akan berubah. Karena mau nggak mau kita akan ke arah sana Pak. Gitu. Iya. Dilihat dari sekarang ini kan ya, mungkin dari teknologi di handphone, dari sosial media aja sudah mulai banyak berevolusi. Artinya algoritmanya sudah mulai berubah gitu, mengikuti apa yang mungkin AI butuhkan gitu-gitu. Oke. Dan kalau kita ngomongin kripto atau mungkin kita ngomongin AI itu sendiri ya, di dunia NFT aja semua udah banyak lagi Pak, generate AI itu sendiri gitu. Melihat koin-koin yang berpotensi apa gitu. Kan pasar saham udah dikuasai AI ya. Gitu loh, semua investor menggunakan AI untuk memaksimalkan profit ya kan, dan sebagainya. Jadi udah masuk ke seluruh tatanan hidup kita ya. Betul. Dunia seni harus ikut ya kan. Kalau kita seni rupa Indonesia nggak mengikutinya, kita ditinggal kan. Gitu.
Mungkin ini siklus baru yang akan kita coba. Ya mungkin awalannya akan banyak pertentangan, mungkin jelas ya Pak ya. Tapi ke depan mau gak mau kita harus melewati fase itu ya. Iya. By the way ada satu kata, ini off the record ya. Karya seni, jadi karya seni di era kontemporer sekarang itu bisa terbuat dari bunyi, dari angin, dari bau atau wangi, scent art dan sebagainya. Yang gak ada rupa. Oke. Ya kan? Oleh sebab itu kata visual art dalam bahasa Inggris itu gak dipakai lagi. Kalau dipakai hanya untuk yang visual, yang benar-benar ada lukisannya. Oke, ada bentuknya. Ada bentuknya kelihatan. Iya. Gitu kan? Oke. Kalau kita sebut seni rupa kontemporer itu gak benar kan? Kata benernya seni kontemporer. Ya? Kalau kita bilang seni rupa kontemporer berarti kita hanya maksudkan karya kontemporer yang bukan seni bunyi. Betul. Ya kan? Iya. Yang bukan karena rupa. Yang ada rupanya. Iya, betul. Ya, tapi kalau kita bilang seni kontemporer ya. Berarti seni pertunjukan, seni musik dan lain-lainnya masuk dalam seni kontemporer. Dan memang gak ada masalah sih. Karena memang di kontemporer gak ada batas antara seni-seni itu. Ya kan? Makanya dari tadi saya selalu pikirin mau sebut. Biasanya saya selalu sebut seni kontemporer. Tapi karena ini podcast buat publik. Jadi saya pikir mendingan sebut seni rupa Nggak, tapi ada baiknya juga mau menjelaskan supaya tidak ada mungkin yang jadi salah paham ke depannya. Berarti penjelasan Pak Yu benar. Artinya seni kontemporer itu lebih kata yang tepat dibanding seni rupa kontemporer. Karena ada rupanya ini yang jadi sebuah ganjelan. Iya, ganjelan. Pembatasan yang dimana tadi kalau mention Pak Yu adalah suara juga bisa, dari misalnya bebauan, dari misalnya kinetic art gitu. Itu kan tidak dimasuk di konteks rupa gitu Pak ya. Oke. Ya kan? Ya, paham jadi, betul. Jadi karena orang terbiasa pakai kata seni rupa. Ya. Jadi, semua seni rupa gitu kan. Dan saya sudah lama selalu bilang seni kontemporer. Oke, berarti dikoreksi ya, seni kontemporer ya Pak. Oke, bener. Ada ini juga Pak, maksudnya ada benernya juga gitu. Kalau kita ngomong dari segi bahasa kan jelas. Oh iya. Seni rupa memang ada wujudnya gitu, yang memang berhubungan dengan patung, painting, misal lukisan ya, atau instalasi kan ada wujudnya. Iya, oke, ada wujud. Iya. Excluded. Gitu. Kayak karya-karya dari Pak Teguh yang di dalam laut, itu bagaimana sebutannya kan Pak? Ya itu. Itu beda lagi kan? Iya. Artinya itu ada rupa sih. Ada rupa ya, ada rupa. Iya. Oh. Ya seni kontemporer ya Pak ya. Iya, seni kontemporer harusnya ya. Iya. Mesti nanya nih ahli bahasa. Nah, atau mungkin ada baiknya kan memang ini dari sebuah obrolan ini nantinya akan feedback dari teman-teman yang mendengarkan mungkin. Ya kan ini juga istilahnya kan belum tentu benar ya. Artinya kan diskusi obrolan Pak gitu loh. Betul. Kita tidak bilang bahwa ini benar atau salah, tidak. Ini obrolan yang mungkin dari Pak Uyu pernah baca atau pernah tahu gitu. Mungkin ada informasi dari yang teman-teman yang lain ya. Ini nggak tahu, nanti ada diskusi lagi gitu kan. Itu Pak. Jadi memang ini jadi ajang untuk kita bisa bertukar informasi. Kayak layaknya Pak Wiyu kan banyak yang didapat infonya dari buku misalnya. Ada teman-teman dari sekolah misalnya, itu bisa jadi sharing kan, di tektokan gitu. Iya. Gitu. Ya kan. Sekarang yang masih umum selalu orang sebut seni rupa. Iya. Ya kan. Betul. Gitu. Karena di luar juga banyak terjadi pergeseran ya Pak. Udah mulai jarang menggunakan, sudah mulai bukan visual art lagi ya Pak ya. Udah lama itu. Contemporary art. Ya, atau seni kontemporer gitu Pak ya. Oke, benar-benar itu masuk akal sih Pak. Iya. Masuk akal sih. Ya. Memang kadang perlu juga ada koreksi-koreksi nih. Di kadang Pak kalau obrolan gini kita tuh panjang banget nih Pak. Iya. Sebelum berakhir nih Pak ya. Iya. Mungkin Pak Wiyu ada yang mau dibagi informasi atau ada bagi yang mau kayak berhubungan tentang seni media atau seni-seni yang lain. Silakan Pak, karena ini momen untuk mungkin Pak Wiyu berbagi informasi. Wah, apa ya? Karena yang aku tahu kan, wah Pak Yu ini banyak sekali topik-topiknya gitu kan. Karena nextnya kita akan ngundang lagi pasti, karena menarik sekali.
iya. Belum terpikirkan tadi ya Nah, sebagai ini ya. apa aja mungkin Iya. Pak? Karena entah itu mungkin Pak Wahyu melihat ada acara yang Iya. menarik, contoh. Saya pikir gini ya. Pada saat kita berusaha mengapresiasi satu karya seni, jadi kita berdiri di depan satu karya seni, Ya. kemudian kita membuat satu penilaian, saya suka, saya tidak suka, atau menurut saya ini baik, ini buruk, ya kan? Penilaian ini datang dari personal taste, selera pribadi seseorang, ya kan? Dan yang kita harus tahu adalah selera pribadi ini sangat tergantung dari pengetahuan, gitu, ya, dan pengalaman, ya kan? Pengetahuan dan pengalaman. Pengetahuan itu bisa dipelajari, ya kan? Ya. Artinya selera bisa dipelajari. Dan ini banyak orang yang nggak tahu. Oke. Ya kan? Jadi banyak orang bilang, oh dia mah dilahirkan dengan selera yang baik, ya kan? Tidak gitu. Selera itu bisa dipelajari dengan cara baca. Ya kan? Kalau baca, ini yang paling sering kekeliruan paling sering terjadi gitu kan. Jadi kalau ada seseorang yang mulai mengoleksi atau suka dengan karya seni, maka dia pergi ke toko buku, dan cari buku seni, biasanya Picasso lah. Oke. Ya kan? Oke. Maksudnya sebagai legend abad 20 gitu kan, legenda kan. Jadi baca dia gitu kan. And then beli lagi buku Monet, ya kan. Baca karena lukisannya bagus-bagus kan gitu kan. Udah baca buku ada 20-an, dia berasa ngerti banget gitu kan. Dia lupa tuh kan bahwa buku-buku yang dia baca itu adalah buku-buku karya abad 20 yang disebut karya seni modernisme. Ya kan? Yes, gitu loh, dogmanya beda. Ya kan, kriteria baik buruk di era abad 20 tidak sama dengan di era kontemporer sekarang. Gitu. Ya kan? Betul. Jadi kalau belajar beli buku, belilah buku kontemporer. Gitu loh. Oke. Ya kan? Gitu loh. Jangan baca yang abad lalu gitu. Baca buku kontemporer sehingga knowledge yang kita dapat bisa dipakai untuk mengasah ketajaman selera kita. Dan selera itu adalah kemampuan seseorang mendeteksi nilai artistik dari satu karya. Ya kan? Jadi kalau kita nggak punya selera, kita lihat karya, kita nggak tahu bahwa karya ini hebat. Ya kan? Kalau kita punya selera, kita bisa lihat, wah karya ini hebat. Ya kan? Gitu loh. Nah, untuk dapat selera itu belajar. Ya kan? Baca buku yang baik. Gitu. Ya kan? Saya pikir itu sesuatu yang sangat penting buat calon kolektor atau yang saya ingin berbagi dengan kolektor-kolektor lainnya. Gitu. Baca buku dan bertemu sosok yang bernama Pak Wahyu. Lebih tajam lagi nanti. Saya kan lagi baca bisa baca salah. Oke. Ya, lebih baik memang source-nya itunya ya. Sosok orangnya, bukunya. Tapi artinya ketika dia sudah baca pun kan sharing jadi menarik, bisa Pak. Menarik. Ya. Jadi lebih menajamkan. Bener gak sih? Jadi ada diskusi, Pak. Tektokan gitu ya. Iya. Bisa ada recheck ya. Karena kalau baca sendiri mungkin ada persepsi sendiri ya. Tapi ketika nanti ada dua orang kan jadi ada dialog tuh, Pak. Betul. Artinya apa yang diartikan dari dia baca buku ini sama gak sih dengan yang mungkin Pak Wahyu baca misalnya gitu. Iya. Mungkin dari Pak Wahyu kan juga punya satu forum yang Pak Wahyu mention ada momen dimana memang bertemu untuk mungkin saling itu sering tuh Pak ya? Iya, ya sporadis sih. Tapi itu sering terjadi. Sering terjadi. Dan itu kan menelurkan ide dan gagasan menarik ya untuk diskusi bersama. Melihat perspektif ke karya hari ini gitu kan Pak. Betul. Berapa orang tuh Pak biasanya Pak? Oh ganti-ganti ya. Kalau makan malam bersamanya di kantor saya, meja saya cuma muat 9 orang, 10 orang, udah segitu aja.
Oh, oke. Ya kan? Kalau ketemu di restoran bisa lebih banyak, tapi biasanya kalau terlalu banyak nggak efisiennya. Ya. Nanti, Tidak intimate ya Pak ya? nanti tidak diskusinya kemana-mana. Kelompok-kelompok, iya. Oke. Ya kan? 6 orang biasanya paling enak. Itu jadi kayak FGD juga sebenarnya Pak ya? Oh iya, iya. Makanya kalau kita lihat dari beberapa yang memang sering atau bertemu Pak Wiyu, kita lihat hasilnya koleksinya ngeri-ngeri ya Pak ya. Banyak Isa tadi di awal kan udah di-mention Evelyn Halim gitu kan, dengan mungkin juga ada kacamatanya lebih lebar lagi gitu Pak ya, perspektifnya jadi lebih tajam lagi gitu Pak ya. Iya. Wah, itulah. Itu contoh yang sangat ini ya, menyenangkan buat saya. Ya. The power of buku dan Pak Wiyu. Ya. Itu. Enggak lah, saya enggak lah. Ada lagi Pak Wiyu mungkin mau informasi dibagi apapun gitu tentang acara atau apa ada? Ya. Atau ada yang kalau boleh berkomunikasi dengan Pak Wiyu tuh boleh ya Pak ya, bertanya sebenarnya? Oh boleh. Diskusi? Iya. Sangat open gak Pak Wiyu untuk dengan dialog gitu? Iya. Kontaknya via apa Pak? Ada di Instagram. Instagram aja ya kan nanti. Oke. Ada sekelompok orang yang pernah kontakin, mau ketemu dong gitu kan, bahas seni. Ya udah saya cari waktu duduk and then bahas seni. Oke. Jadi sangat welcome dengan siapapun untuk bisa berdiskusi ya. Oh iya. Oke. Ya kan jadi. Karena memang jiwa dosennya sudah dari senang berbagi gitu Pak ya. Saya suka pikir dulu waktu saya mulai mengoleksi, saya nggak ada orang yang share dengan saya. Jadi flashback dulu bahwa gitu, ini dulu nggak ada nih, sekarang deh saya mau berbagi deh. Betul. Gitu. Oke. Ya kan, dulu kalau saya ada yang itu mungkin saya lebih cepat untuk lebih cepat mengerti tentang seni kontemporer itu. Makanya sekarang ini adalah momen yang untuk bisa berbagi, menjalin relasi gitu-gitu Pak ya. Untuk bisa berdiskusi, ngomong mungkin bahasnya tentang seni kontemporer hari ini gitu Pak ya. Dan saya juga lihat beberapa tahun terakhir anak-anak muda banyak yang tertarik dengan seni. Ya kan? Gitu loh, seni kontemporer ya. Gitu loh. Jadi jumlahnya eksponensial meningkat. Ya kan, saya kenal banyak sekali orang di dunia seni rupa, dan pada suatu saat saya diundang ke acara pembukaan galeri oleh anak muda. Itu sesuatu yang saya nggak bisa lupa tuh. Saya berasa kalau saya datang saya kenal banyak orang kan. Saya masuk ke gedung, anak muda semua, ada lebih dari 100. Oke. Saya nggak kenal satu pun. Karena muda banget tuh ya? Iya. Oke. Wah, saya sampai pikir, wah ini satu fenomena baru nih. Ya kan, generasi muda sangat tertarik dengan seni budaya Indonesia gitu kan. Dan saya seneng banget, malam itu saya berasa, waduh. Ya kan, ini kemajuan nih untuk bangsa Indonesia. Artinya sudah mulai lebih mengapresiasi. Ya kan, kita kan tahu ya, saya lama di barat ya, gitu loh, bahwa satu bangsa yang civilized itu mengapresiasi seni dan budayanya. Ya kan, mengapresiasi ini nggak mesti mengoleksi nih ya. Betul. Jangan salah persepsi ya kan. Jadi mengapresiasi itu bisa misalkan suka datang ke pameran lukisan, ke museum, galeri nasional atau museum nasional, ya kan, datang ke pameran gitu kan, nggak mesti beli, ya kan, kalau dana punya pun nggak mau beli nggak apa-apa, gitu kan, dan nggak mesti karya seni yang kita kenal gitu kan, bisa keris, bisa batik, ya kan, bisa musik dangdut, ya kan, dan sebagainya kan, gitu loh. Yang penting ceritanya mengapresiasi seni dan budaya Indonesia. Betul. Gitu kan, baru dinilai sebagai bangsa yang civilized. Ya kan, oleh sebab itu pada saat saya lihat anak-anak muda begitu banyak yang tertarik untuk datang, wah saya senengnya bukan main. Ya kan, penanda yang sangat baik ya. Gitu. Artinya sudah mulai ke bawah lagi terus ya Pak ya. Kan minggu kemarin ada Art Moments. Iya. Wah itu
Wajah-wajah baru ya Pak ya? Tuh anak mudanya banyak sekali kan. Gitu loh. Dan saya senang banget sih. Satu kemajuannya. Dan penting untuk jadi ekosistem seni rupa ini regenerasi kan Pak? Oh iya. Mau dari senimannya, kolektornya, Iya. semua penggiat yang ada di seni ini harus ada regenerasi itu sendiri. Yes. Ya, supaya ini berjalan dengan baik dan sehat gitu Pak ya? Iya. Gitu. Ya kan, dan kita juga kan negara Indonesia bukan lagi negara yang sangat miskin kan. Iya. Ya kan gitu loh. Ya. GDP per kapita kita udah lumayan baik. Iya. Kita kan memang udah waktunya kita tidak lagi terus memikirkan nasi. Ya kan, atau uang. Iya. Ya kan? Iya. Gitu loh. Iya. Semuanya dikuantifikasi ke dalam rupiah gitu Iya. kan. Itu kan ciri-ciri negara yang berkembang. Iya. Ya kan? Gitu loh. Iya. Kita udah waktunya melepaskan diri dari mikirin apapun yang kita lakukan adalah ujung-ujungnya selalu cari uang. Iya. Gitu kan. That's udah masanya untuk bertransisi. Iya. Iya. Pak Wiyu, terima kasih Saya yang terima kasih juga. atas waktunya, atas obrolannya. Karena ini kalau nggak di stop bisa 3 jam kita ini. Karena kita tahu kalau ngobrol aja bisa panjang, bisa ada topik baru, bisa ini, Bisa sini, itu iya. ya. Tadi sebelum kita syuting aja udah 2 jaman sendiri tuh ya. Artinya memang nanti ke depan kalau berkenan waktunya oke, cocok, kita akan hadirkan lagi Pak Wiyu dengan pembahasan yang lebih up to date Betul lagi. Seni kontemporer di era-era selanjutnya. Ya kan? Karena kita tidak tahu lagi ke depan akan berkembang apa lagi setelah AI, karena terus berkembang. Pasti, Dan iya. AI itu kan tiap hari belajar dan menerima banyak informasi. Iya. Pastinya akan berevolusi gitu. Betul. Iya, Gitu iya, sih. pasti sih. Nextnya semoga Pak Wiyu berkenan untuk hadir. Untuk kali ini saya respect, terima kasih sudah hadir Saya ya. juga terima kasih. Terima kasih. Ya. Ini makasih banget Pak Wiyu. Nanti semoga ini kita obrolannya banyak disukai teman-teman Ya. dan banyak informasi. Bisa bermanfaat. Bisa bermanfaat. Semoga Pak, karena obrolan kita Ya. berbagi ini kan informasi, dialog yang sifatnya Pak Wiyu tahu tentang dunia seni kontemporer dan seni media. Alangkah baiknya kita arsipkan di obrolan ini untuk teman-teman bisa mendengarkan. Iya. Gitu. Pak Wiyu, terima kasih sekali lagi ya. Ya, Nanti kita akan ngobrol. Aku mau closing dikit. Ya. Terima kasih. Teman-teman, terima kasih udah dengerin, udah ngobrol. Tadi dengerin obrolan dari Pak Wiyu. Kalau teman-teman mungkin mau berkenalan lebih dalam atau mau berdiskusi, boleh ya Pak ke Instagram Pak Wiyu ya. Ya. Ada akun Instagramnya Pak Wiyu, nanti kita tampilkan di sini. Terima kasih. Jangan lupa di share, like, komen di YouTube-nya Mature Indonesia, dan juga Instagramnya boleh di follow dan share. Ada di mature.idn dan juga ada di Spotify. Domi punya podcast. Pak Wiyu, terima kasih. Terima kasih banyak. Selamat malam, sehat selalu Pak Wiyu ya. Sama-sama. Terima kasih.